kalau diurutin Gua yang lebih bijak. Enggak. yang cocok jadi anak pertama siapa harusnya? Regen cocok sih, Regen Regen cocok. cocok, ya? Kayaknya gue juga cocok jadi anak. Soalnya gue sama Regen anak pertama kan. Oh, beneran anak Rispo pertama. juga anak pertama, jadi kita bertiga tuh anak pertama semua. Oh gitu. Iya, tapi ya yang paling nggak dewasa di antara kita ya dewasa lah sebenarnya. Dewasa Rispo, dulu ya. Rispo emang agak aneh aja ya, bukan nggak dewasa ya. Sekarang sih kita biar Rispo moodnya bagus terus. Kalau misalnya dia nggak mau ngelucu, kita tonjok tonjok belakangnya sini. Gitu langsung mood ya? Langsung mood dia. Kalau Regen juga udah beli stick baseball. Oh gitu. Kalau Kekerasan ya pertemanannya ya. Harus gitu. Karena ketika kita mati itu sebenarnya ada banyak rahasia yang tidak bisa tersingkap. Namun karena ada yang bertanya, apakah kita bisa beranak dalam kubur? Iya. Ya. Bisa sesar nggak apa-apa? Dengan sesar, Iya. dengan cara sesar. Iya. Jawabannya bisa. Oke, hari ini gua bakal jalan-jalan sama Jakarta Journey. Nah, sekarang gua lagi nyari-nyari nih, di mana mobilnya ya? Mana ya? Ini bukan mobil. Orang itu. Mana ya? Halo, Kak Didis. Iya. Silahkan. Ini kalau kurang ini di setting aja tuh kursinya. Gimana? Di sebelah kanan, kiri berarti ya? Sini ya? Iya. Mundurin. Nggak Sempit ngerti ya? nih, mobil mahal. Mobil gua semuanya manual. Keren. Gokil. Gila, apa kabar Bang Hisi? Gua sampai mundur banget ya. Oh, boleh. Segini Sampai ya. belakang. Pakai kamera ya. Oke. Gimana? Sehat. Alhamdulillah. Kita culik Tadi dulu di ya. kayak gembel sebenarnya ya, di pinggir situ ya. Pakai Tapi sendal ya kan, kaosan. Dijemputnya mobil mewah gitu Iya, ya. dijemputnya mobil mewah. Yoi, dari Iya, garasi iya, Bloko iya. di mobilnya. Kita jalan-jalan ya sama Ayo dong. Jakarta Journey ya. Siap. Karena ini ditunggu-tunggu banget. Kita Jakarta Journey itu udah ada beberapa episode dan Ya. kita udah berhasil mengundang beberapa grup-grup. Oke. Kayak Pohihi udah. Pohihi. Terus podcast seminggu udah. Siapa Bang? Bang Seminggu Pican siapa? sama Lawe. Oh, oke. Terus apa namanya? Green Boys belum lengkap sih, tapi Ya. lagi OTW. Wancoy udah. Udah, Bang Riko juga udah, tinggal Bang Gofar. Nah, Oke. kita mau ke GJLS nih. Siap. Yang lagi mau tayang filmnya. Betul, tanggal Gila, 12 Juni 2025 nanti Oke. tayang filmnya, insya Allah, dan siap bikin Indonesia ketawa dan ngerasa pas nonton itu gila nih film goblok banget. Kayak hashtagnya ya. Betul, siap goblok. Siap goblok. Tapi akhirnya nih, gue berapa kali nonton Ya, apa film pendek ya di YouTube ya? ya Bakal film kayak pendek, gitu ya? film pendek. Ya kalau itu kan ya buat Segoblok itu YouTube kan kan, gitu. ya itu kan buat YouTube. Cuman kan kalau gobloknya udah pasti akan ada adegan-adegan yang segoblok itu. Tapi juga tetap Pak Monty selaku sutradara kita tuh ya jagain gitu, biarin itu biar jadi film bioskop ya, secara teknisnya, secara penceritaannya juga gitu. Jadi kalau dibilang akan gobloknya sama, iya, tapi nggak separah itulah. Gak seperti itu, masih pada Iya. kaidahnya gitu. Masih pada kaidah film pada umumnya. Ya walaupun ada juga beberapa yang dibenturkan lah kaidah-kaidah film lah. Karena katanya pokoknya ini film gak jelas banget, tapi ada Bener. Pak Monty-nya gitu kan, Iya, katanya betul kan. sekali. Jadi tetap kalian banget gitu. Tapi lama nggak proses pembuatannya dari kalian ngidein Ya. skrip sampai akhirnya udah? Lumayan sih, jadi kayaknya kalau nulis skrip itu dari ya beberapa bulan gitu ya, dari beberapa bulan. Terus juga sempet brainstorm ide-ide ceritanya juga gitu, sempat diubah juga. Tadinya kan kayak Pak Monty and Team udah kasih idenya, terus kita juga kasih masukan sampai akhirnya Pak Mon terima tuh yang masukan dari kita gitu. Karena kita pengennya kan ceritanya itu deket
deket sama masyarakat juga, Iya, relate iya. gitu kan. Ini kan tentang ibu, tentang keluarga, Benar. tentang adik kakak. Itu kan dekat kan ke masyarakat, walaupun Benar. secara komedinya nanti ya hancur banget. Aneh banget tapi Aneh lucu banget. gitu. Jadi Pemain aja bilang aneh ya. iya, emang aneh. Prosesnya itu kalau dari nulis sampai itu hampir kayaknya 4 bulan 5 bulan kayaknya. Lumayan iya, juga ya. lumayan. Tapi akhirnya jadi nih, kebayang nggak sih kalian bertiga dari awalnya 2019 kan, Ya. sampai akhirnya jadi film loh Iya, gitu. kalau kebayang sih kebayang ya. Emang sombong banget ya. Emang cita-cita gitu ya maksudnya. Karena emang cita-cita, Ya, karena ya, kan ya, kita itu kan di antara podcast yang lain gitu ya, Ya. mungkin kita doang gitu yang dari awal kita bikin GJLS tuh kita konsisten bikin film pendek. Iya sih, bener sih, bener. Tiap tahun tuh kita kayak ada film Iya, iya, pendek, jadi kayak ya itu semacam apa ya, tahapan-tahapan lah, step by step. Kalau suatu saat kita bikin film yang panjang gitu. Sama sebenarnya kan gua, Rigen sama Rispo kan emang udah beberapa kali sering main Di film film, gitu bener. kan. Jadi kayak ya nunggu Momennya. kesempatannya Iya, aja lah, iya, nunggu iya, momennya. Dan kita juga sebenarnya makasih juga sama Agak Lain gitu, karena iya Agak Lain kan waktu filmnya pecah kan, tiba-tiba itu banyak sekali kayak PH itu nggak banyak sih, 3 lah ya. kayak sombong Kayak banget. Ya tapi 10 3 ya. lumayan lah, Iya, karena iya, dari yang nggak ada kan, dari Iya, yang nggak iya, ada yang iya, menawarkan iya, iya. gitu kan. Ada 3 PH yang menawarkan kita untuk bikin film GJLS ini. Tapi kita juga nggak mau kayak aji mumpung gitu loh, kayak bikin-bikin aja gitu, Iya, asal-asalan iya, nggak iya, mau iya. gitu. Kita pengen film GJLS itu ya beneran ya komedinya gaya kita, terus Oke. juga dibuat dengan sangat serius gitu, Oke. secara skripnya, secara pas filmnya, secara promonya juga gitu. Jadi makanya kita pas ketemu sama Mas Indra Yudhistira, dia itu dulu yang bikin stand up comedy Indonesia, sama Oke. Suca juga yang Iya, Indosiar iya, tuh iya. ya Mas Indra yang buat gitu. Kita ketemu, dia kebetulan punya PH sama Deus Sinamakna ini. Deus, ya. Dia nanya, ayo kita bikin film. Terus kita juga tuh dari dulu udah kebayang gitu, kalau pas kita bikin film kita pengennya tuh film ini yang direct Pak Monty. Oh, udah planning ya, udah cita-cita Udah planning, gitu ya. cita-cita, karena Pak Monty itu nontonin Kuyup, terus dia juga Pecak lagi tuh. iya, dia kayak ya sering ngobrol lah sama Rispo, Iya, lah iya, kita iya. bikin project apa yuk sama GJLS, cuman belum kesampaian oke. aja, kita bilang kayak gitu kan. Jadi kita juga mikir siapapun PH-nya nanti yang akan jalan sama kita, kita harus didirect sama Pak Monty gitu. Iya, Terus iya, kata Mas Indra, nah kebetulan kita lagi meeting waktu itu ya. Nah kebetulan nih mah Pak Monty mau datang ke sini, kata dia gitu. Oh, pas banget. Iya, jadi emang Amadeus itu ya punya Pak Indra sama Pak Monty Oh, oke. gitu. Oh, I see. Tapi berarti kalau yang film-film pendek C itu yang di YouTube, kalian sendiri tuh yang produksi? Ah, itu mah kita sendiri. Emang itu kan buat kita belajar kan. Iya, iya, Kita iya. belajar bikin cerita, kita belajar gimana produksi film gitu ya. Kalau dulu masih sama teman-teman dulu ada anak-anak Make Kreatif namanya, bikin bareng mereka gitu. oke. Terus sekarang emang kita udah punya tim sendiri. Jadi buat tim kita belajar juga produksian kayak gimana gitu. Tapi apa akhirnya kan ini ada ceritanya kan memang apa namanya bersaudara, terus yang bapaknya mau nikah lagi, terus Ya. jadi konflik lah situ. Ya. Tapi apa tujuannya, apa harapan kalian gitu ke penonton yang setelah nonton film ini gitu maksudnya? Tujuannya sih sebenarnya Ya, terhibur simpel. aja Kita ya. pengen penonton terhibur gitu. Kalau dibilang ada pesannya, ya pasti ada pesan lah ya di satu film gitu. Pasti kan ada ya. pesan moralnya Pasti ada ya. pesan moralnya. Tapi kita juga nggak pengen yang ini pesan moralnya ini. Ya nonton Ya, aja ya. sendiri. Apa yang kalian Ya, dapat ya, pesan ya. moralnya ya udah dapat gitu. Tapi yang pengen kita tonjolkan justru ya yang menghiburnya. Menghiburnya ini dengan cara yang berbeda juga gitu dari film Ya, ya, komedi ya, yang lain gitu. I see. Nah ini menarik juga sih karena kan ceritanya kan kalian bertiga itu adalah kakak adik. Betul. Bang Rigen yang anak pertama ya, Ya. terus Bang Gipsy kedua, Betul. baru Bang Rispo yang ketiga. Itu dipilihnya ada alasannya nggak? Apa karena memang pada kenyataan kehidupan real life-nya tuh kalian emang yang paling dewasa, misalnya Bang Rigen, terus yang paling bocil Bang Rispo gitu-gitu. Alasan kenapa urutannya kayak gitu? Waktu itu ya lupa sih aku juga, kayaknya ya
Pamon apa ya yang milih ya? Kayaknya Pak Monty deh yang ya udah lu anak pertama aja Gen. Tadinya kayaknya gua yang harus anak pertama, terus Regen anak kedua, terus Rispo anak ketiga. Kayaknya kebutuhan cerita juga sih. Kebutuhan cerita, terus ngelihat mana kan karena kalau anak pertama itu kan ada yang mungkin ada Pamon kepikiran oh ini yang bisa lebih bijak gitu-gitu kan. Nah, mungkin Pamon ngelihatnya itu kayaknya Regen yang lebih bijak di antara kita bertiga gitu. Tapi kenyataannya kalau diurutin gua yang lebih bijak. Enggak. Yang cocok jadi anak pertama siapa harusnya? Regen cocok sih, Regen cocok. Kayaknya gue juga cocok jadi anak. Soalnya gue sama Regen anak pertama kan. Oh beneran Rispo juga anak pertama. Jadi kita bertiga tuh anak pertama semua. Oh gitu. Iya. Tapi ya yang paling nggak dewasa di antara kita ya dewasa lah sebenarnya. Rispo emang agak aneh aja ya, bukan nggak dewasa ya, aneh dia ya. Tapi sama pembuatan film itu siapa yang paling banyak ngasih ide gitu? Apa sama porsinya kalian? Kayaknya ya sama lah ya, sama. Kalau dari pas bikin cerita juga kita bareng-bareng gitu. Walaupun emang timnya Pak Monty gitu kan yang bikin storyline-nya, tapi kita dikasih peluang juga untuk kasih masukan-masukan buat ceritanya, termasuk juga komedi-komedinya gitu. Waktu itu kita dibantuin juga sama Bang David Nurbianto. Kalau timnya Pak Monty itu penulisnya ada Bang Reza Kumar sama Bang Ano ya, sama Pak Monty sebagai supervisinya gitu. Oh, jadi sama-sama ini ya. Proses kreatifnya gitu kalian? Jadi kalau proses kreatifnya awal-awal tuh ide cerita itu dari Pamon. Terus waktu itu kita ada ide dari kita juga sampai akhirnya yang dipilih ide kita. Terus Pamon bikin draftnya lah secara keseluruhan. Terus kita brainstorming, kita kasih masukan. Terus juga abis itu ditulis ulang lagi sampai jadi skrip utuh, terus ada brainstorm lagi, kita tambahin komedinya, gitu sih sepanjang itu sih. Dan kita ikut semua tuh proses itu kan. Biasanya kan kalau di film yang lain kita emang ya udah langsung reading gitu, reading aja, nggak ada bantuin bikin skripnya gitu-gitu. Pernah ada ini nggak momen-momen kayak beda pendapat atau sampai berantem gitu? Ya kalau sampai berantem nggak, tapi kalau beda pendapat brainstorm gitu mah pastilah wajar lah gitu. Kayak penting ini misalnya kita pentingin lucunya atau pentingin ceritanya gitu-gitu. Tapi kan emang kalian udah kebiasa lama ngonten bareng sih ya. Jadi kayak udah tahu gitu jalan pikirannya gitu ya. Iya, jadi ya kalau brainstorming emang kita emang udah saling ini aja, debat aja, sering juga itu dilakuin kayak gua sama Regen, gua sama Rispo ya gitu, emang udah sering dilakuin aja, jadi udah biasa sih. Udah biasa. Tapi lebih ke kalian bertiga, kedekatan GJLS itu sebenarnya apakah memang di dunia nyata juga ya emang sedekat itu gitu? Kayaknya sekarang teman-teman gue yang emang teman main sih ya di Jakarta ini ya, yang ya selain kerja juga sih, ya emang mereka juga. Iya sih, sama Regen sama Rispo aja gitu. Kalau sama yang lain itu kadang-kadang doang gitu ketemunya. Iya sih, ya karena kan gue udah berkeluarga kan, udah punya anak istri gitu. Jadi yang emang paling sering ditemuin ya mereka berdua gitu ya. Bahkan kedekatan kayak kalau gue sama Rispo kan emang tetanggaan tuh, tetanggaan. Terlalu deket itu ya? Iya, tapi gue sama Rispo kayak tetangga, gitu doang biasanya. Males, terlalu dekat males juga. Basa-basi aja ya? Iya, gitu. Tapi kayak Bapak sama Bapak RT itu Pak gitu. Iya, kayak kemarin kita juga umroh bareng gitu kan, sama ngajak istri-istri kita juga bertiga gitu kan. Tapi suka ya sharing-sharing personal juga nggak sih gitu? Ada nggak rahasia yang lo yang nggak ceritain semuanya ke mereka? Iyalah, tetap ada lah, nggak tetap semua. Ada privasi ya? Tetap ada lah privasi, nggak semua diceritain gitu. Tapi kita sebenarnya banyak ceritanya itu justru karena kita jadwal juga sebenarnya jarang ketemu juga kan, karena kan ya masing-masing emang ada kerjaan masing-masing juga. Jadi kita emang biasanya kita jadwalin dalam sehari itu take podcast, take apa, meeting bla 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 gitu. Nah, jadi kadang-kadang tuh ngobrolnya di podcast itu gitu. Jadi sekalian konten, sekalian ngobrol juga di situ. Ya berarti ya jadi rutin juga gitu kan. Jadi semakin dekat juga gitu. Tapi kalau bisa dilihat gitu, kira-kira apa sih hal kesamaan kalian bertiga gitu yang buat klop gitu, yang buat gendut.
sama brewokan. Gitu ya. Enggak sih, kayaknya kalau gue kenapa Brewokan. gue cocok sama mereka ini kayaknya bertiga ini nggak pelit. Orangnya Dalam nggak, artian ya nggak pelit. Pelit, Iya, pelit. royal gitu. Oh, Maksudnya oke, nggak oke. nggak, kan ada ya kita ya teman-teman kita yang ya lu tau lah pasti pernah ngerasain Iya, iya, ini iya. tiap ini gue terus yang bayar gitu. Oh, Kalau kita oke. tuh selalu kayak gantian, enggak? iya kayak ya udah sadar aja nih gue nih habis ini habis itu dan oke, kayak oke. yang nggak ada yang gitu yang nahan-nahan Iya, gitu iya, selalu iya, pengen yang bayarin gitu apa dan ya itu kayaknya salah satu kesamaan yang kalau dari sisi gua ya itu Iya. yang bikin gua maksudnya wah asik nih gitu. Tapi susah nggak sih punya grup gitu loh, maksudnya untuk profesional ya. Emang kan sekarang lagi banyak juga kan dan banyak Ya. juga yang berpendapat bahwa emang kayaknya yang works sekarang tuh grup komedi deh Ya. gitu. Susah nggak sebenarnya maintainnya? Apalagi kalian udah 6 tahun. Awal-awal susah 19. sih, Apa awal-awal yang tuh awal kayak susahnya? ya kayak penjadwalan, sesimpel penjadwalan Oh, kita bertiga oke. aja yang ngaturin nggak ada gitu. Kalau sekarang kan udah ada timnya yang ngaturin Oke. jadwal kita. Jadi kapan kita untuk project-project pribadi, kapan yang emang kita kumpul bertiga dan kita emang udah komit gitu ketika pas untuk bertiga ya udah dimaksimalin gitu misalnya hari itu gitu. Tapi untuk menyatukan 3 kepala gitu, ya porsinya gimana kalian baginya? justru saling melengkapi sih, kayak Oh, gue ya? punya kekuatan apa, Regen punya kekuatan apa, Rispo punya kekuatannya nggak ada. ada. Dari Rispo itu PR kita. Oh, VR banget tuh. Iya, dia soalnya jago menjilat orangnya. Nggak, dia gampang kenal sama orang, gampang ngobrol sama supel, orang, supel gitu. iya, Sedangkan iya, gua iya. sama Regen nggak sesupel itu sama orang gitu kan. Nah, kalau Rispo itu jago lah yang gitu-gitu. Jadi kita membutuhkan link-link dia ya. Dia kan pengumpul orang kaya ya, Rispo. Oh gitu. Pengumpul orang kaya. Jadi kita membutuhkan Hebat ya. link-link dia gitu. Jadi saling melengkapi sih, kayak di GJLS aja tuh kita kayak nggak ada yang benar-benar jadi kalau CEO-nya Rispo ya itu, tapi ya ini doang lah ya. Apa Di atas kertas doang. Tapi sebenarnya kita bertiga itu kayak apa ya ada bidangnya masing-masing gitu. Oke. Kayak gua ngurusin event sama merch sama sedikit-sedikit juga ngurusin kayak acara kantor gitu-gitulah. Banyak ya? Gimana? Ya, terus kayak Bener, Rispo kan? itu lebih ke finance, dia Ini juga beneran? Iya beneran. Oh, ini beneran. Tapi ada timnya yang lain lagi ya. Dia Oh, maksudnya oke. supervisi doang ya. Oh, oke. Dia finance dan administratif lah Rispo Oh, tuh iya, dia beneran ya? beneran Oh, karena dia ternyata suka yang bercanda. gitu-gitu. Oh, iya, iya, Suka iya. ngurus apa tuh dia suka Suka gitu. ngurusin. Kalau Regen tuh Keren, lebih ke yang kreatif, konten. Oh, ya. Ya Lebih itu. ke Jadi kontennya. pembagiannya kayak gitu walaupun di bawah maksudnya di bawah kita tuh masih ada yang lainnya lagi gitu, tapi kita bertiga bertanggung jawab untuk yang bidang-bidang tadi gitu. Tapi kalau bicara soal grup, kira-kira apa menurut lo yang bisa bikin grup tuh hancur gitu? Kan ya ada kalau kita lihat contoh-contoh yang memang nggak long last gitu lah ya. Iya. Yang kira-kira bisa bikin Apa ya? pecah gitu apa ya? Tujuannya sih kayaknya. Nggak sama gitu ya? Tujuannya nggak sama gitu. Karena kita kalau GJLS ya dari awal ya emang bikin ini iseng, terus emang pengen seneng-seneng dan satu ya kayak yang gue bilang nih tujuan bikin GJLS ini buat healing kita bertiga gitu. Karena kadang-kadang di kerjaan-kerjaan yang lain tuh penat gitu, kayak Ya, terlalu ya, ya, di-push, ada tertekan-tertekannya gitu. Nah, kita pas kembali ke GJLS itu emang ya udah emang kita bikin konten buat bercanda-bercanda aja, terus kita juga emang ya udah kayak tempat healing aja di situ gitu, bukan. Nah, itu yang core yang kita bawa ke karyawan kita juga, ke misalnya bintang tamu yang datang ke kita gimana GJLS itu. Sering banget kalau misalnya nonton GJLS show tuh musisi gitu. Kesana tuh nggak kita ajak ngobrol, kita hibur-hibur doang itu, ketawa-tawa Kan yang kayak ngobrol kalian bertiga gitu iya, ya? Baskara siapa gitu. Jadi kayak mereka ketawa-ketawa doang gitu. Kok nggak nanya-nanya sih? Ya santai kita gitu. Ya, santai. Kayaknya kalau yang nanya-nanya kan udah banyak tuh di Iya, podcast iya, orang. iya, Di situ iya. kita ya bercanda aja gitu. Gitu. Jadi memang harus satu Tujuan ya. bener. Karena kalau tujuannya udah jelas gitu ya, duit itu akan datang sendiri lah. Walaupun pada akhirnya juga ya dipikirin juga gitu. Karena kan Iya, kita iya, punya iya. karyawan, tapi ya tetap tujuan utamanya itu ya ini memang tempat kita buat healing aja, buat kita senang-senang aja gitu. Apa tujuan besarnya GJLS berarti?
Tujuan besar GJLS Kan udah sampai film nih. ya. Kan awalnya udah konten dulu, podcast lah segala macam. Terus sekarang akhirnya jadilah nih film. Ya kita pengen jadi ini sih, maksudnya perusahaan komedi yang ya bisa bikin banyak hal juga sih, gitu. Yang nggak cuma film gitu-gitu. Ada merch juga. Iya, merch, event. Gila, berarti sebenarnya penontonnya GJLS banyak banget. Yang paling jauh tau nggak lu dari mana? Paling jauh kemarin kita lagi tur di Bandung, ada orang Malaysia datang. Oh. Nggak tahu itu paling jauh atau nggak, tapi ada juga, ya itu dia bener orang Malaysia. Ada juga kayak yang orang Indonesia yang lagi tinggal di luar negeri gitu-gitu. Oke. Dia beli merch tapi kirimnya ke mana gitu lah. Kok ada yang ngirim ke kota mana ya, jauh banget gitu-gitu. Eropa kayaknya ada kayaknya. Gila, gokil. Tapi oke, berarti kan artinya tadi lu cerita juga kalau misalkan di kehidupan sehari-hari juga ya deket juga lah ya, karena kan hampir setiap hari ketemu, ngonten dan sebagainya. Nggak tiap hari sih. Oh, nggak tiap hari? Nggak tiap hari. Hampir. Kayaknya seminggu tuh sekali 2 kali mah ada. Tapi kalau pas lagi promo film ini bener-bener tiap hari ini. Iya, Bosen gua ngeliat muka Rizpo dia. Nek. Udah sampai ketap nek. Enggak. Tapi apa kalau lu pernah boleh sharing gitu, kayak momen apa sih yang paling tersweet gitu yang pernah Sorry nih, gue potong dulu obrolannya. Gue cuma mau ingetin kalian untuk jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga lonceng biar bisa dapat notifikasi video-video kita yang baru yang pastinya nggak kalah menariknya dengan bintang tamu yang nggak kalah serunya. Oke, kita lanjut. Lihat aku satu sama lain. Pas umroh kali ya. Oh ya? Iya, pas apa umroh gitu, habis apa? Muter tuh apa sih, kok gue lupa sih. Kok bukan sa'i. Iya, muter Ka'bah itu ya. Maaf ya, lupa ya saya ya manusia. Gue juga nggak bantu lagi apa gue juga lupa. Maaf ya. Terus kita habis muter Ka'bah lagi namanya. Ya habis itu kan kita gue jadi kepikiran. Kayak sama Pak Ustadz gitu di pinggir gitu kan, kayak disuruh maaf-maafan, disuruh saling menasehatin gitu. Habis itu kita bertiga kayak peluk-pelukan gitu. Lucu banget, sama-sama nangis gitu, sama-sama nangis. Iya, kita harus saling ngingetin ya gitu-gitu lah. Itu tersweet. Tapi Rizpo susah diingetin sekarang. Udah mulai jauh dia. Astagfirullah. Enggak. Itu tersweet. Menurut gua ya. Tapi emang siapa yang paling perhatian gitu deh di antara kalian bertiga, kayak? Siapa ya? Rigen kali ya? Rigen sih kayaknya orang yang paling pertama ya berarti ya? Iya, Rigen yang paling perhatian. Kalau gue itu perhatian tapi karena ada gengsi-gengsinya kadang nggak ditunjukkan gitu. Jadi dengan cara yang lain gitu biasanya. Kalau yang nyebelin? Rizpo udah pasti. Rizpo apa momen apa yang nyebelin? Rizpo tuh sering banget dia tuh pengen apa ya? Pengen debat dan pengen orang kesel aja. Padahal kayak sebenarnya dia nggak pengen berpendapat itu gitu. Cuman dia karena pengen orang kesel, dia akhirnya berpendapat kayak gitu aja. Sering banget gitu. Jadi bikin kesel Rizpo. I see. Kadang-kadang kalau pas dia misalnya, kan kalau kita bertiga sering mancing-mancing Rizpo biar dia yang lucu gitu. Nah, kalau pas dia lagi moodnya jelek tuh, nggak mau ngelucu tuh, kesel juga saya tuh. Oh, jadi emang tergantung. Nah, ngatur moodnya juga itu susah nggak sih? Kalian bertiga kan ada tiga kepala nih. Iya, kalau moodnya lagi pada bagus, kalau moodnya ini ada tips and tricks kayak ya dibecandain aja sih. Kalau pas mood lagi nggak bagus ya dibilang aja gitu. Kalau misalnya kayak lagi take podcast gitu-gitu, semuanya diaminin gitu. Kalau sekarang sih kita biar Rizpo moodnya bagus terus. Kalau misalnya dia nggak mau ngelucu, kita tonjok tonjok belakangnya sini, pek gitu langsung mood dia. Kalau Rigen juga udah beli stick baseball. Oh gitu. Kekerasan ya pertemanannya ya. Harus gitu. Kalau nggak dia moodnya nggak ini. Sih. Apalagi nih yang bakal bisa ditunggu sama teman-teman yang mau nonton GJLS Ibu-Ibu tanggal 12 Juni, apa yang bisa di-spill mungkin? Iya, kalau filmnya. Kalau misalnya teman-teman pengen ngelihat film komedi yang berbeda dan efeknya itu pasti kayak goblok banget nih, ketawa, goblok banget gitu. Terus juga adalah beberapa yang
yang keluar dari film-film biasanya gitu, nonton film GJLS ibuku ibu-ibu. Karena saya juga udah nonton previewnya, nih film lucu banget sini. Terlepas dari saya yang mainnya, saya kalau film saya jelek saya bilang jelek ya. Tapi kalau ini filmnya lucu sekali gitu. Jadi silakan teman-teman tonton film GJLS ibuku ibu-ibu. Dan banyak juga kayak kejutan-kejutan secara case yang belum kita keluarin di trailernya. Oh, yang main di sana yang main ya, pemain-pemain yang belum kita keluarin di Komika tuh trailernya. banyak pasti ya? Ada komika, ada ya pemain film ternama juga. Jadi tungguin dan bikin kaget terus lah pokoknya. Oke, nggak sabar banget kita tunggu filmnya seperti apa. Tapi BTW kita sambil OTW ke tempat berikutnya ya. Yoi. Nanti kita akan lanjutin ngobrol di sana. Sebelum nyampe, kita promo film GJLS dulu kayak di Hollywood ya. Oke. Oke, kita habis jalan-jalan keliling Hollywood. Wow, Hollywood sekali. Hollywood sekali, sampai di Keren. SCBD. Iya. Gila, cepet banget emang perjalanan. Gue kalau nyetir Itu Hollywood yang bioskop kan? dong. Yang paling murah kan? Iya. 25. Dekat sih ya, dekat. Dekat. Kita udah nyampe di Habitat nih Bang Yufzi, sudah Iya. disajikan makanan. Enak banget tempatnya nih ya. Iya kan, sejuk-sejuk gitu meskipun agak terik, Iya. tapi adem ya. Let's go, makan. Kita Gua sambil lagi diet sebenarnya nih, cheating lah ya hari ini ya. cheating lah. Cheating lah. Sambil Cheating ngobrol-ngobrol ya. Yoi. Di sini emang bintang tamu Jakarta Journey salah satu tugasnya adalah ngobrol sambil makan. Oke, Gitu. boleh. Jadi emang harus multitasking gitu Ya. ya. Tadi Bang Yufzi tuh udah cerita banyak banget soal filmnya, soal GJLS. Ya. Tapi sebenarnya Bang Yufzi sendiri ini banyak banget juga kegiatannya gitu. Musik juga loh. Ya. Masih nggak sih sekarang masih aktif nggak sih Kak musik? Gua lagi proses bikin album Sumpah loh. yang pribadi. Oh iya. Kan ada Orkes Pensil Alis. Benar, Orkes Pensilalis. Orkes Pensil Alis itu yang orkes Dangdut. Iya, yang sama Bang Mukti Entut ya. Kalau sekarang ini lagi proses bikin album, Kak. Gua sendiri. Album sendiri tuh. Album sendiri. Sejauh mana prosesnya tuh kalau boleh tahu? Kemarin sih udah direkam tuh 2 lagu. Yang udah ada draft-draftnya itu sekitar 3 laguan lah, dan ada beberapa lagi yang ide-ide yang belum dibikin. Sekitar ada 3 atau 4 lagu lah. Oh, oke. Berarti yang lagu-lagu kemarin udah pernah tayang. Ya, itu Ambigu, rilis udah Petrikor itu juga nanti masuk album. Oh, Ya. berarti total berapa lagu tuh? Mungkin 2000 lagu. Enggak. Wow. 10. Kompilasi ya? 10 lagu lah paling, 10 lagu lah. 10. Amin bisa. Itu lo ikutan liriknya doang kah atau ada musiknya juga ikutan? Kalau yang tipis-tipis? yang bikin nada ya, bukan Ya. musiknya. Yang bikin nada tuh biasanya ada ide dasarnya dari gua tuh biasanya. Jadi tahu mau kayak gimana nih? Dapat apanya ya, kayak tananana gitu-gitu. Kadang-kadang gua ada yang dari gua juga, tapi dibantuin sama teman-teman. Gua ada teman-teman di Jogja yang emang biasa bantuin musiknya gitu. Nah, itu biasanya mereka yang merealisasikan musiknya akan jadi seperti apa. Tapi gue nanti akan akan kasih, gue pengennya yang kayak gini ya. Terus ada unsur ininya, ada alat musik ininya gitu. Oke, berarti musik emang your passion gitu Nggak ya? tahu juga Music sih. is in my blood. Enggak juga. Gue tuh jadi kayak apa ya? Gue tuh kayak Dari awalnya bisa bermusik itu gimana? kalau Orkes Pensil Alis itu gara-gara waktu itu iseng sebenarnya. Gara-gara mau ada acara, terus kita diminta bikin band, jadilah band itu gitu. Terus kalau yang personal gua itu emang pengen bikin. Jadi kan gua tuh sering banget kayak kepikiran bikin lagu apa gitu-gitu dari SMP, bahkan suka mau bikin lagu apa gitu. Cuman belum pernah terrealisasikan. Nah, sering banget kayak ada ide-ide nada, ide-ide lirik gitu, dan itu kayaknya nggak cocok kalau buat Orkes Pensil Alis, karena kalau Orkes Pensil Alis kan lebih liriknya yang Genrenya, aneh-aneh, terus orkes kalau itu Iya. lebih yang serius kalau gue pribadi gitu. Oke. Nah, jadi makanya pas ada sekarang juga kan bikin itu nggak terlalu susah lah ya. Kalau zaman dulu mungkin agak lebih susah gitu, kalau sekarang lebih mudah gitu. Terus ada yang bantuin juga, makanya bikinlah waktu itu yang lagu pertamanya si Makasih, Mas. Ambigu. Terima kasih. Masnya bisa ngapain aja nih dia? Keren.
gitu. Terus. Ya Oh, udah jadi kalau dibilang gitu. passion juga suka, nggak tahu ya. Tapi les musik nggak kayak main alat musik nggak sih? Bisa gitar juga kunci C, E minor gitu doang D deh. minor, A Iya. minor ke G. Jadi nggak bisa kalau dibilang ya bisa kunci-kunci dasar doang gitu. Terus lebih ke apa ya, karena suka dengerin musik, terus kadang-kadang suka terinspirasi nada tertentu gitu, gua rekam, habis itu minta orang yang buat merealisasikannya gitu. Kalau baca nada juga nggak ngerti, baca apa nggak ngerti gitu. Jadi kayaknya kalau nada kayak gini enak dah gitu doang. Iya. Tapi ada featuringnya nggak nanti? Collab sama siapa di album ini? Pengennya ada sih, pengennya ada. Tapi sejauh ini Masih sih digodok belum ada yang lagu yang udah direkam belum ada yang collab. Tapi kemungkinan pengennya ada. Tapi Gusti pernah nge-spill lo ada di albumnya dia kan? Iya Gusti ya. Oh iya kalau itu di Iya albumnya kan? dia. Iya di album dia pernah iya. nge-spill. Iya. Ada Ada juga sih video yang sama klipnya. Gusti. Ada yang sama Gusti juga. Nyanyi maksudnya apa? Dia bikin ininya? Bantuin bikin musiknya, dia juga nyanyi gitu. Jadi kita bikin lagunya bareng waktu itu sama Gusti. Iya, dia lagi kosong kan waktu itu kan. Saya juga lagi kosong. Jadi ketemu, kita bikin lagu aja bikin ya. lagu seru yang itu yang buat sama dia lagunya. Asik. Seru tuh. Kapan nih targetnya kalau yang album? Pengennya sih Tahun ini nggak? Iya tahun ini ya? kayak Agustus gitu udah rilis lah. Gue pengen bikin showcase kecil-kecilan sih. Seru pengen banget. bikin ya albumnya Iya. gitu. Seru banget, gila. Semoga Produktif banget ya. Jadi ngonten iya, nyanyi iya, film iya, terus bisnis juga lah ya, jualan dan sebagainya. Iya. Emang cita-cita besarnya Hifzi Ho itu apa sih? Lo pengen jadi apa sih, Bang? Pengen bermanfaat buat orang banyak. Keren. Banget. Paling keren dah pokoknya. Keren banget. Iyalah apalagi kayaknya ya. Tapi ya itu sih kayaknya maksudnya tujuan besarnya itu. Ya bentuknya apa aja itu ya banyak lah kayak sekarang kayak gue juga bikin ngaji ada namanya. Ngaji itu kayak gua waktu itu bikin sama Pak Ustadz Ambia Dahlan. Konten jatuhnya ya? Iya konten, jadi ya platform lah ya, platform Iya. di sosmed juga, di YouTube juga gitu. Karena gue pengen, kan gue beberapa kali datang ke kajian gitu. Gue seneng tuh kalau kajian-kajian tuh yang fun, yang nggak terlalu berat gitu. Makanya gue sama Pak Ustadz itu kayak, Pak Ustadz yuk kita bikin yuk gitu. Konten, kajian yang ya udah maksudnya kajiannya ada tapi juga fun juga orang yang datang ke situ gitu. Makanya gue bikin si ngaji ini juga gitu. Oke, jadi makin banyak yang suka nanya gitu ya ke Bang Hifzi ya? Kalau itu ke Pak Ustadz, gue nggak ngapa-ngapain. Ya. Kalau Papa Hifzi mah Papa gua- Hifzi, apa ada yang mau nanya ke Papa Hifzi? Ya Allah. Ada Bang yang mau nanya katanya Tiba-tiba. Bang. Boleh ya kita panggil? Tiba-tiba sekali. Kayak Panggil dulu ya kayak kita. semua konten Papa Hifzi semua ya? Iya, Nggak benar. apa-apa. Gue kemarin Vindes 1 bulan itu Papa Hifzi pusing kepala gue. Nah, mulai dari situ sampai sekarang nih, semua konten yang Papa undang gua Hifzi pasti semua? Papa Hifzi, Papa Nggak Hifzi. apa-apa. Saya tidak sayang. Mentok, kadang Boleh? mentok. Boleh. Ada yang mau nanya ke Papa Boleh, Hifzi? silakan, Boleh, silakan. Pak. Panggil dulu kali Papa Panggil, Hifzi. boleh, Oke. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dek siapa ini? Didis, Papa Oh, Dek Didis. Hifzi. Iya, iya. Halo, silakan. Iya. Terlalu outdoor ya, Dek? ini? Iya. Iya. Jarang-jarang kan Papa Hifzi ya, main ke Jarang-jarang taman Papa. gitu ya. Iya. Ini taman panas tapi. Panas, nggak apa-apa. Tidak sejuk ya Siang-siang, Papa ya. soalnya. Iya, Papa silakan. Hifzi ada yang mau nanya teman-teman. Ada pertanyaan apa, Dek? Boleh. Nih, Iya. boleh mas-mas yang ini. Iya. Iya. Ingin tanya, ingin deh. Ya, harus gitu Ingin dong. ya, ulangin. Ingin tanya, ingin deh. Silakan bertanya apa, masnya. Dek? Pak Hifzi mau nanya, Ya. apakah beranak dalam kubur bisa disesar? Apakah Oh. beranak dalam kubur bisa disesar? Apakah Apaan sih? beranak dalam kubur bisa disesar? Oke. Kita ini berarti berbicara tentang birth and funeral. Oh, birth Birth and and funeral. Kehidupan dan kematian. Kehidupan Bapak dan Hifzi, die luar and biasa. life. Die and life. Die and life gak tuh? DIY. Iya. DIY and live. Jadi, Jadi, Bapak jikalau Hifzi. kita berbicara tentang kematian ini sebenarnya merupakan hal yang cukup ini, cukup rumit, Cukup gitu rumit cukup ya. rumit. Heeh. Karena ketika kita mati itu sebenarnya ada banyak rahasia yang tidak bisa tersingkap. Namun karena ada yang bertanya, apakah
kita bisa beranak dalam kubur, Iya. ya, Bisa sesar nggak Bapak dengan Yusri? sesar, Iya. dengan cara sesar? Iya. Jawabannya bisa. Bisa. Asal kau sediakan uang sebesar 3 juta. Oh, Ya. harus 3 juta. 3 juta karena red cardnya si Cesar sekarang itu 3 juta rupiah. Jadi ketika mau Info beranak, aja, ya, saya juga kurang tahu sih 3 juta atau berapa juta, tapi silakan Minimal ya. kontak di bio dia sendiri. Oh. Kalau pengen nih beranak tapi ada sesarnya. Bisa ternyata Bisa. Dalam jawabannya. kubur. Bisa aja. Ilmu Ya lagi. sediakan kuburan juga. Iya, kalau sediakan gitu. kuburan. Tapi ngapain masalahnya? Kan ngapain gitu, Dek? Kan bisa di hospital. Iya, benar. Nggak perlu di kuburan. Nggak usah iseng-iseng gitu. Udah terjawab ya, Dek ya? Iya. Boleh. Ada lagi mungkin? Oh, ada nih Ya, Mbak ini boleh, Mbak. Silakan, Mbak. Adek dingin di sana enak. Saya udah panas mikir, Dek. Adek dingin sana tuh ya, teduh. Ingin tanya? Ingin Deh. dong. Nggak kena kamera sih sebenarnya Oh, sana iya, ya. nggak apa-apa. Silakan nanya apa, Dek? Boleh. Iya. Hukum Newton dihukumi apa ya? Hukum Newton. Oke. Hukum Newton dihukumnya apa, Papa Yufzi? Berarti ini fisik kita berbicara. Fisik. Dari ya. biologi ke Physics fisik. and law. Oh, Physics and law. Lawyer. lawyer. Aduh ya Allah. Hukum Newton ini kan berkaitan dengan ada penemunya ini, Dek. Oh, ada penemunya. Ya, ini orang Jember. Orang Jember. Isaac Newton Waluyo. Ada Waluyo. Ada Waluyo. Ya, Waluyo Isaac ya. Baru Newton tahu Waluyo. saya, Papa Yufzi. Ya, saya juga baru bikin. Iya. Iya. Aduh, Isaac capek. Newton Waluyo. Nah, dia kan yang saya tahu ya, hukum Newton itu ada 3, Dek. Oke. Ya. Yang pertama saya lupa. Nah, yang kedua apalagi? Ketiga lebih-lebih. Lebih Jadi lagi. saya lupa. Pokoknya ada 3 aja pokoknya. Tapi ada, ya. setahu saya ada Pokoknya. 3 hukum Newton. Oke, pokoknya ada 3 nih. Ya, lalu yang menjadi permasalahan dari adik yang dingin tadi, Iya. ya karena dia berteduh adalah hukum Newton itu dihukumnya Gimana? bagaimana? Iya, itu dia, Papa Nah, Yufzi. kita melihat dari kata Newtonnya aja. Ya, new di situ artinya baru, Baru. ton di situ artinya tonjokan. Tonjok. Nah, jadi gitu. dihukumnya baru ditonjok. Ya, ketika bersalah tonjok. New, Tonjok. baru ditonjok gitu. Oh, gitu. Ya senemunya deh. Luar biasa. Sudah cukup ya terjawab Iya, ya. cukup ya. Sudah, Makasih terima ya. kasih Oke, Balik panggil lagi ya, Ibzi. Ibzinya boleh. Iya, Kak. Oke. Udah. Sama Papa Ibzi tadi ya? Lumayan ya, iya. Iya, emang dia ini. Lumayan ya. Papa Yufzi ya. Lumayan. Makan Capek. dulu daging Ya, capek. boleh. Capek mikir Capek ya. Capek mikir. Butuh protein lagi Butuh nih. protein lagi, guys. Aduh, gila. Gila. Keren banget sih Bang Ibzi. Keren apaan? Bisa switch gitu ya personalitinya ya. Apa? Bisa. Oke, berarti balik lagi. Tadi kita Ya. udah bahas musik, terus ada Papa Yufzi konten Ya. segala macem. Banyak deh pokoknya. Apa yang belum kesampaian? Nah, banyak. Apa emang? Banyak aja dulu. Banyak pengennya kalau saya mah, Kak. Apa? Pengen bikin sekolah. Oh, pengen sekolah. Kenapa? Pengen. Kenapa ya? Kenapa ya? Ya itu pengen. Kenapa spesifik sekolah gitu loh maksudnya? Karena pengen, kan gue suka dunia kreatif ya, kayak ya stand up dan Iya, yang iya, lain-lainnya gitu. Kayaknya pengen bikin sekolah yang ya kayak misalnya kayak dari PAUD, dari apa Iya, itu iya, iya. udah menekankannya ya selain ilmu-ilmu yang pastinya baca, nulis Iya. itu yang unsur-unsur kreatifnya juga udah tertanamkan lah dari kecil gitu. Dan kayaknya seru aja sih gitu, karena gue ngerasa sekolah gue itu yang sangat membentuk gue banget gitu. Sekolah Ya dulu selain keluarga di gue Jogja, ya bukan di Lampung. Oh, di Lampung, ya, waktu di Lampung, Al Kausar itu kayak Oh, oke. ya secara attitude gue, secara Iya, apa ya keingintahuan gue sekarang, kreativitas gue sekarang tuh kayaknya sekolah gue tuh oke banget dulu gitu. Karena kayak nggak nilai itu bukan jadi sesuatu yang utama gitu. Iya, Kayak iya, anak-anak itu dibebaskan berdasarkan kesukaannya Iya, dia iya, iya, gitu. iya. Terus kita tuh kayak dikasih ruang gitu. Dan gue kayak
Gua kalau pengen buat punya, kayak gitu iya juga. kalau punya sekolah tuh, ya termasuk juga ya nilai-nilai Islaminya gitu, Iya, itu iya, juga harus ada di sekolah gua gitu. Misalnya nanti ya, amin. Tapi itu mah masih Amin, ya cita-cita Allah. yang, Cita panjang ya. tapi dalam rangka menuju cita-cita yang besar itu kan kita harus ngelakuin step-step kecilnya. Betul. Kayak sekarang makanya gua kayak bikin crepes. Crepes itu ya sebenarnya sebenarnya crepes itu tim kecil Oh, gua. oke. Sekarang yang megang gua itu manajemen gua itu ya si crepes Crepes ini itu. gitu. Oh, Cuman oke. gua juga selain mereka megang gua bikin kayak kelas-kelas gitu, kelas-kelas online yang bisa dibeli video digital downloadnya Oh, di oke. websitenya gitu. Jadi nanti gue juga punya plan kayak pengen bikin ya kelas-kelas juga gitu, yang lainnya nggak cuma yang digital download, misalnya kelas online atau apapun gitu, dan nggak cuma stand up comedy, ya bisa musik juga. Jadi tujuannya itu sebenarnya ya bantuin orang buat berkarya sih gitu. Nah itu yang lagi gua bikin sekarang, tapi tujuan besarnya nanti pengen bikin si sekolah itu. Keren. Tahun ini apa aja nih Bang Ibzi? Project-project, target-target selain film ya nanti tanggal 12 film tanggal 12 Juni 2025. Apalagi yang Doain upcoming? album pengen juga GJLS kemarin kan lagi jalan tour kan kita ya dalam rangka promo film juga. Nanti doain semoga di akhir tahun kita pengen bikin event yang lumayan agak besar lah Wis. dari GJLS gitu. Yeah. Itu sih kayaknya. Ngaji juga pengen bikin event juga sih, insya Allah. Gila, makin produktif ya, banyak ya. Ya, event-eventnya. tidur juga penting kayaknya ya, main Tidur. sama anak Yang lupain liburan anaknya, ya. liburan ke Waikambas. Dekat-dekat aja ya. Cita-citanya pendek ya. Iya, cita-cita Cita-citanya ya. pendek ya. Iya. Oke, thank you banget Bang Ibzi. Tapi Sama-sama, Kak kita Didis, ya. ada satu pertanyaan Oke. sebelum closing nih ya, yang biasa kita tanya ke semua bintang tamu Jakarta Oke, Jur nih. boleh. Pertanyaannya adalah, sebelum kan kita nanti meninggal satu hari nanti kan? Ya, apanya? Kita pasti meninggal satu hari Iya, nanti. iya. Nah, sebelum meninggal nanti, Bang Ibzi tuh pingin dikenang atau dikenal sebagai apa? Terserah lah. Terserah Terserah orang, tapi yang bisa gue lakuin sekarang sih, gue pengennya gue jadi orang yang baik, Ya. yang nggak merepotkan orang, yang bisa ngasih banyak hal ke orang lain gitu, ya bisa ngasih manfaat gitu. Kalau dikenangnya sebagai apa sih, ya nanti orang aja gitu. Gue nggak pengen gue nggak pengen gue dikenang sebagai apa gitu, sebagai apa nggak pengen sih itu ya. Biar orang aja yang nilai gue kayak apa gitu. Oke, sementara kita berbuat baik aja Iya, gitu ya betul. semua orang ya. Amin, bismillah Semoga niatnya karya-karyanya gitu. juga bermanfaat buat orang banyak. Amin. Gitu. Gue so Iya. banget ya, maaf ya kalau so ya hari ini ya, sorry teman-teman ya. Enggak lah, kan inspiratif. Agak, Inspiratif. enggak ada saya inspiratifnya. Rispo tuh inspiratif. Paling ya, paling Dia paling inspiratif. Paling. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Bang Kak. Ibzi sudah mau jalan-jalan tadi keliling-keliling, sudah mau Ya. cerita-cerita. Semoga filmnya sukses. Amin. 12 Juni ini banyak Ya. yang nonton sampai Amin. 10.000 ya. Kita tunggu gimbalnya. Gimbal 40.000, 10 juta. bener 40.000 mang rugi gua. 10.000. 10 juta. Amin ya Terus Allah. gimbal kan Tapi secara target kita sebenarnya 80 juta. by data ya. Kalau by data nih, followers Instagram GJLS kan 54.000. Nah kalau berdasarkan ini berarti kita itu targetnya 54 juta penonton. 54 Ya, juta karena penonton. satu orang wajib ngajak 1.000 orang. Oh, dikali 1.000 aja. Kali 1.000. By data loh Oke. ini nggak main-main. Oh, data. By data. Benar. By data yang kita punya. Kita Angka. bicara berdasarkan data. Iya. Rocky gerung banget nih. Amin ya. Amin. Itu Bisa target, lah. target. Bisa lah. Bisa banget. Bisa banget ya. Bisa Kak. banget, bisa. Iya, Thank you iya. banget. Ya, sama-sama. Semoga sukses selalu apa yang ditargetkan, cita-citakan. Amin. Semoga semua tersampaikan, Ya. tercapai ya Amin. semuanya. Amin. Kita mau juga say thank you buat Habitat yang sudah support tempatnya, Ya. Garasi Bloko sudah support mobilnya, keren banget. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah sama teman-teman. Dadah.